Betul Bapak Ibu? Kita buktikan. Contoh nama saya. Ada yang sudah lupa dengan nama saya? Nah, mungkin sekarang masih ingat, tapi 5 menit kemudian itu siapa ya namanya? Wajahnya kenal, tapi nah ini kejadian Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ketemu sama teman lama, teman SD. Hei temanku, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, gimana anaknya udah berapa? Saya sekian. Kita udah ngomong 2 jam. Namanya siapa ya? Guru kita pun demikian, ini guru saya, guru favorit saya. Dulu saya sering dimarahin sama bapak. Siapa namanya ya? Itu hal yang wajar Bapak. Nah, kita hari ini akan belajar digital marketing. Digital marketing ini adalah apa itu Bapak Ibu? Digital adalah digital marketing adalah pemasaran. Saat ini zaman sudah berubah. Di zaman dulu pasar ramai, betul Bapak Ibu? Toko ramai, betul Bapak Ibu? Sekarang pasar sudah mulai agak sepi. Pasar sudah mulai agak sepi. Kenapa? Karena online sudah menjamur. Kuota semakin murah, handphone semakin murah, jaringan semakin lancar, semakin cepat. Yang memungkinkan kalau kita tidak berubah, maka usaha kita akan mulai meredup Bapak Ibu. Kita tahu fenomena ojek online, betul tidak? Kalau yang masih kekeh, kalau kata bahasa Sundanya itu kekeh, begitu apa? Bertahan, saya ojek pangkalan. Lama-kelamaan, mau sebagaimanapun tetap akan tergerus, betul Bapak Ibu? Nah inilah pentingnya kita belajar digital marketing. Dan digital marketing tidak hanya untuk menjual barang-barang, tetapi menjual kemampuan diri kita dalam bidang apapun. Sekarang melamar pekerjaan sudah menggunakan digital, betul Bapak Ibu? Zaman dulu orang bawa map, bawa amplop coklat, jalan-jalan ke kota, itu pasti mau melamar kerja. Itu pasti mau melamar kerja. Itu sudah jadul Bapak Ibu. Sekarang sudah mulai bergeser. Kirim CV melalui email. Pertanyaannya cara bikin CV. Apakah seperti dulu yang cuma riwayat yang beli di fotokopian kayak sertifikat? Enggak Bapak Ibu. Nah sekarang kita sudah mulai agak sedikit maju di era digital ini. Oke, sebelumnya Bapak Ibu tak kenal maka saya masih ingat nama saya Bapak Ibu? Ada yang sudah lupa saya gitu seperti itu. Oke, pointernya. Nah Bapak Ibu, kita akan menggunakan otak kanan dalam materi-materi kita. Supaya apa? Supaya mudah dicerna oleh otak kita. Ya, nanti saya akan berikan di tengah-tengah training ini hal-hal yang menggunakan otak kanan. Nah, contoh nih Bapak Ibu. Tahu raja pertama di Indonesia namanya siapa Bapak Ibu? Pelajaran kelas 4 SD. Pernah dengar? Nama raja pertama. Lupa ya, tapi kita yakin bahwa itu pernah kita pelajari, betul? Cuman lupa namanya siapa, betul? Kenapa? Karena otak kiri. Dan sekarang saya akan lebih jauh ke pelajaran kelas 2 SD. Mungkin Bapak Ibu masih ingat pelajaran ini. Zaman dulu ketika kelas 2 SD, ada sebuah cerita yang diceritakan di pelajaran bahasa Indonesia. Yaitu ada seekor binatang yang begitu sangat cerdik ingin menyeberangi sebuah sungai, tapi dihadang oleh binatang yang buas. Nah, binatang cerdik ini akhirnya negosiasi dengan binatang buas tersebut. Sehingga singkat cerita, binatang yang cerdik ini dibantu menyeberang oleh binatang buas tersebut. Pertanyaan pertama, binatang yang cerdiknya namanya siapa? Kancil. Selalu tak sebelumnya kancil. Binatang buasnya siapa? Buaya. Pertanyaan ketiga dan pertanyaan penentu. Apakah Bapak Ibu ketika menghafalkan cerita itu betul-betul menghafal dengan serius? Tidak. Kancil menyeberang dengan buaya, kancil menyeberang dengan buaya, kancil menyeberang dengan tidak sampai menghafal seperti itu. Beda dengan nama-nama negara, ibu kota negara itu Indonesia Jakarta, Malaysia Kuala Lumpur. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar menggunakan otak kanan sehingga materi hari ini Bapak Ibu tidak harus terlalu banyak mengingat. Karena semua sudah disetting menggunakan otak kanan. Nanti saya akan berikan the power of otak kanan. Kenapa di awal saya berbicara tentang otak kanan? Oke. Banyak keajaiban-keajaiban di dunia ini yang sebetulnya menurut kita itu ajaib. Saya kan cerita dulu Bapak Ibu, boleh saya cerita? Boleh. Nah, ini biar kita lebih
hangat ya. Ceritanya adalah ada 2 orang pensiunan yang begitu sangat kaya. 2 orang apa Bapak Ibu? Pensiunan. Jadi kita harus terlibat Bapak Ibu ya. Terlibat secara gerak. Terlibat secara apa Bapak Ibu? Gerak. Kenapa kita harus terlibat secara gerak Bapak Ibu? Supaya kita nggak kaku, nggak ngantuk Bapak Ibu. Dan semakin kita terlibat secara gerak, maka kita akan selalu segar. Manusia itu ditakdirkan untuk terus bergerak, betul Bapak Ibu? Betul. Supaya sel-sel darah yang ada dalam tubuh kita akan terus mengalir secara lancar Bapak Ibu. Coba saya ingin teman-teman Bapak Ibu semua di sini ikuti gerakan saya ya. Tolong angkat tangan kanannya dulu Bapak Ibu. Yang punya tangan saja, yang nggak punya nggak apa-apa. Goyang-goyangkan Bapak Ibu. Nah, saya ingin memastikan Bapak Ibu masih hidup. Nah, ini terlibat secara gerak. Terlibat secara apa Bapak Ibu? Yang kedua terlibat secara suara. Terlibat secara apa Bapak Ibu? Suara. Nah, ini pengulangan. Pengulangan adalah ibu dari segala keterampilan. Betul Bapak Ibu? Dengan kita mengulang, maka materi-materi itu akan mudah dicerna. Paling tidak kita sadar bahwa ini pernah kita pelajari, walaupun lupa lagi. Seperti tadi, ini kerajaan-kerajaan udah pernah saya belajar itu waktu kelas 4, cuma lupa lagi gitu. Tapi yang penting Bapak Ibu sadar bahwa ini pernah dipelajari. Oke? Terlibat secara gerak, terlibat secara suara, terlibat secara apa Bapak Ibu? Nah, jadi yang capek nggak hanya saya, tapi Bapak Ibu pun ikut capek. Ya, nggak apa-apa ya. Yang ketiga terlibat secara semangat. Terlibat secara apa Bapak Ibu? Semangat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di sini seorang pengusaha, punya karyawan banyak, amin? Amin. Kira-kira kalau punya karyawan, pengen yang semangat atau yang loyo? Semangat. Pengen yang semangat. Karena dengan semangat Bapak Ibu yakin bahwa karyawan ini berkualitas. Cuma yang cilaka Bapak Ibu menemukan orang yang pura-pura semangat. Itu yang cilaka Bapak Ibu. Ketika ada pimpinannya dia siap, selamat pagi, pimpinnya sudah pergi. Itu yang bahaya seperti itu sebetulnya. Tapi nanti ada caranya. Ada apa Bapak Ibu? Caranya. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini mungkin Bapak Ibu di sini ada yang belum menikah, ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah, angkat tangan. Yang sudah menikah angkat tangan Bapak Ibu. Yang belum menikah angkat tangan Bapak Ibu. Yang beda. Yang sudah menikah tapi ngakunya belum menikah angkat tangan Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi, ketika kita menghadapi situasi, sebentar Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi situasi akan mencari jodoh, anggaplah ini semua belum menikah, anggaplah kita akan mencari jodoh. Atau suatu saat ketika Bapak Ibu punya anak dan anaknya mau dinikahkan dengan orang lain, cari jodoh, kira-kira Bapak Ibu akan mencari jodoh untuk Bapak Ibu atau untuk anak-anak Bapak Ibu orang-orang yang semangat, yang loyo Bapak Ibu? Semangat. Dari 2 pertanyaan ini saja sudah bisa mewakili bahwa semua orang di dunia ini mencari orang yang semangat. Betul? Betul. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Sony. Coba ketika saya datangi Pak Sony sebagai pimpinan, saya sebagai calon karyawan Pak Sony. Saya Pak Sony, saya Iqbal, boleh saya duduk Pak Sony? Oke. Saya rubah sedikit ya, Nanti saya akan ajarkan teknik public speaking instan Bapak Ibu. Nanti saya akan ajarkan. Ini saya rubah sedikit aja. Ya. Agak sedikit. Pak Sony, apa kabar Pak Sony? Saya Iqbal, boleh saya duduk Pak Sony? Beda nggak? Beda. Nah, kita akan pelajari juga nanti ini Bapak Ibu. Karena begini, ada satu keinginan masyarakat Indonesia yang hampir semuanya pengen. Siapa yang ingin sukses punya duit banyak angkat tangan? Wah, hampir semuanya angkat tangan. Yang nggak angkat tangan itu bukan karena nggak mau angkat tangan, cuma apa? Gengsi Bapak Ibu. Sebenarnya dalam hatinya pengen punya duit banyak, betul? Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Uang tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi ketika banyak uang, banyak permasalahan yang akan selesai, betul? Iya memang, uang tidak bisa membeli cinta, tetapi dengan banyak uang kita bisa bercinta dimanapun, betul? Betul. Jadi mana kita inginkan itu ya, seperti itulah Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya uang memang bukan segalanya, tapi setidaknya jika ada uang maka kita bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Kita bisa lebih banyak menyelesaikan permasalahan kita ataupun orang lain. Kita bisa membuat diri kita bisa jauh lebih bahagia.
bahagia. Ya sudah, kalau memang tanpa uang bisa bahagia, semakin tidak punya uang saja biar jauh lebih bahagia. Tapi nggak seperti itu saya yakin. Nah ini Bapak Ibu, sampai mana tadi saya materinya? Lupa lagi. Sampai mana Bapak Ibu tadi terakhir? Semangat Bapak Ibu ya. Kita baru berbicara tentang semangat. Ya. Jadi semangat Bapak Ibu terlibat secara gerak, terlibat secara suara. Terlibat secara apa Bapak Ibu? Nah, yang ketiga terlibat secara semangat. Terlibat secara apa Bapak Ibu? Karena apa Bapak Ibu? Karena semangat. Semua orang yang ada di dunia ini sangat senang dengan orang yang punya semangat. Yang terakhir, terlibat membayangkan. Terlibat apa Bapak Ibu? Dengan kita terlibat membayangkan materi-materi yang nanti akan saya sampaikan, maka Bapak Ibu akan semakin mudah juga dicerna ke dalam otak. Kenapa? Karena membayangkan itu realnya orang Indonesia. Jangan bayangkan pun masih kebayang-bayang, betul? Tolong jangan bayangkan gajah yang pantatnya sedang goyang-goyang langsung di depan kita itu. Ketika saya bilang jangan bayangkan gajah, yang terpikirkan tulisan GAJAH atau gajah. Bentuknya apa ya? Ini pun yang akan kita nanti bahas Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Nah, saya akan lanjutkan cerita Bapak Ibu. Di sebuah tempat ada dua orang pensiunan yang begitu sangat-sangat mbahnya kaya. Jadi bukan kaya lagi tapi mbahnya kaya Bapak Ibu. Dua pensiunan ini tinggal di bukit yang begitu sangat jauh dari perkotaan, di mana di bukit itu ada danau yang begitu sangat besar, rumahnya juga sangat besar sekali Bapak Ibu. Dan dua pensiunan ini setiap hari hobinya adalah mancing. Hobinya apa Bapak Ibu? Mancing. Nah suatu saat ada temannya dari kota konglomerat, dari kota yang belum pensiun. Konglomerat dari kota itu dia main ke tempatnya dua pensiunan yang begitu sangat kaya di gunung. Telepon tiba-tiba, halo saya ingin main ke rumah kamu wahai sahabatku yang sudah pensiun. Oh iya boleh. Tapi besok kami mau mancing. Jadi kamu kalau datang ke sini harus jam 5 pagi. Karena setelah subuh kita mau mancing sama-sama di danau. Oh ya siap. Akhirnya temannya dari kota itu datang jam 5, kemudian mereka mancing bertiga. Mancing di tengah danau dengan damai dan sejahteranya. Nah di tengah danau mereka mancing sampai mulai waktu agak siang Bapak Ibu. Pensiunan pertama sudah mulai merasakan lapar. Teman, saya sudah lapar. Kemudian pensiunan yang kedua bilang, ya sudah, pinggir sendiri, perlu diantar? Oh, enggak. Akhirnya pensiunan yang pertama Bapak Ibu, dia gulung celana panjangnya, dia gulung kiri, dia gulung kanan. Kemudian yang luar biasa ternyata pensiunan yang pertama bisa jalan di atas air, ting menuju rumah, makan Bapak Ibu. Kemudian kembali lagi ke perahu, ting sampai di perahu dan lanjut mancing dengan damai dan sejahteranya. Tentu temannya dari kota begitu sangat terheran Bapak Ibu. Wah ini sahabatku sudah kaya pensiun, sakti pula. Wah ini punya ajian apa ini? Tidak lama kemudian pensiunan yang kedua mulai lapar lagi. Teman, saya juga mulai lapar. Kata pensiunan yang pertama, minggir sendiri dong, masa harus diantar? Dan ternyata sama. Pensiunan yang kedua pun dia langsung gulung celana kirinya, celana kanannya, kemudian dia jalan di atas air, ting. Dia makan, balik lagi ke perahu, ting, masuk ke dalam perahu dan mancing, lanjutkan dengan damai dan sejahteranya. Temannya dari kota semakin terheran-heran, tuh segini orang kaya, sakti mandraguna juga, udah hartanya gede, banyak, rumahnya gede, dan sakti pula. Lama-kelamaan tinggal temannya dari kota yang lapar. Teman, saya juga lapar. Oh iya, saya antar, enggak usah. Saya juga mau jalan di atas air. Kata temannya dari kota. Emang kamu sudah tahu caranya? Sudah, saya sudah tahu caranya. Kemudian temannya dari kota itu dia gulung celana kirinya, gulung celana panjangnya sambil gugup dia mau siap-siap satu dua dia. Akhirnya dia masuk ke dalam air, jebur. Tolong. Kemudian dibawa ke perahu. Wah, dipompa perutnya, banyak ikan keluar dari mulutnya juga Bapak Ibu. Kemudian si pensiun yang pertama bilang, ini salah kamu, kepada pensiun yang kedua. Pensiunan yang kedua juga bilang, salah kamu. Kemudian dua pensiunan itu sama-sama, iya, ini salah kami berdua. Mohon maaf teman kami dari kota. Kami tidak kasih tahu dulu di mana letak batunya. Ternyata pensiunan ini bisa jalan di atas air karena apa?
Apa konteks dari cerita ini Bapak Ibu? Terkadang banyak sekali orang yang bilang bahwa ini magic, betul? Ini sakti, betul? Ini magic, ini sakti karena memang belum tahu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya bukan magic lagi. Orang jalan di atas batu kok, bukan di atas air. Begitupun ilmu-ilmu yang hari ini kita akan pelajari bersama. Ini ilmu, nggak ada ilmu yang magic. Semuanya adalah ilmu